Halo kelas 10. Sekarang ini kita sambung materinya tentang gaya normal dan gaya gesek. Kemarin sudah kamu mempelajari tentang hukum Newton ya, hukum Newton 1, kedua maupun ketiga. Ibu harap anak-anak sudah paham apa ya perbedaannya antara hukum Newton pertama, kedua dan ketiga. Sambung sekarang tentang gaya normal dan gaya gesek. Nah, apa itu gaya normal? Nah, gaya normal itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang di mana benda itu ditempatkan, dan gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang itu. Jadi Ibu contohkan gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada gaya normal ya, di mana gaya normal ini tegak lurus terhadap bidang itu. Jadi ini adalah bidangnya ya kan, sehingga gaya normalnya itu seperti ini. Begitu ya. Bagaimana jika bidang itu berupa miring gitu, pada posisi miring seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini. Maka gaya normal juga harus tetap tegak lurus terhadap bidang miring tersebut. Jadi ketika bidangnya miring seperti ini, gaya normalnya dia seperti ini. Paham ya? Nah, gaya normal ini terbalik dengan berat benda. Jadi setiap berat benda itu pasti arahnya ke bawah, di mana menuju pusat gravitasi, menuju pusat bumi ya. Nah, kamu lihat di sini gaya normalnya ke sini gitu kan, berlawanan dengan berat bendanya. Tapi berat benda ini kan arahnya lurus ya, menuju pusat bumi. Jadi berat benda yang seperti ini nanti kamu proyeksikan dua, ya. Ada di sini WY dan ada di sini adalah WX gitu ya. Kamu proyeksikan. Nah, kamu lihat dulu ya di sini, gitu ya. Berdasarkan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0, maka gaya apa yang ada di sini? Ada gaya normal dan berat benda gitu ya. Berat benda dan gaya normal ini kan dia berlawanan arah. Maka N yang ke atas positif, N min W ya kan, sama dengan 0. Maka gaya normal itu sama dengan berat benda, di mana berat benda itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Begitu. Sekarang kita sambung gaya normal pada posisi miring. Pada posisi miring tadi Ibu katakan di sini ada WY dan WX. Nah, WY di sini diketahui adalah theta sudutnya. Di sini sudutnya theta, maka sudah kita ketahui juga pasti di sini juga adalah theta sudutnya. Dari mana Bu? Di sini Ibu akan perbesar ya. Anak-anak perhatikan ya. Di sini sudutnya theta, sedangkan di sini dia tegak lurus atau siku-siku gitu kan. Maka di sini Ibu namakan dia beta. Ada sudut siku-siku, theta dan beta. Lihat yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Dia berlawanan saling tolak menolak ya sudutnya. Maka di sini beta, otomatis pun di sini akan beta. Di sini beta, di sininya siku-siku, otomatis di sininya adalah theta. Maka kita ketahui bahwa jika di sini sudutnya diketahui theta, otomatis sudut yang di sini juga adalah theta. Kita proyeksikan ini ke WY dan WX gitu ya. Maka si WY-nya ini jangan kamu kali sin ya, tapi kamu kali dengan cos theta. Kenapa Bu kali cos theta? Seperti yang Ibu ajarkan di vektor, nih yang diapit oleh sudut kamu kali dengan cos. Jadi MG kali dengan cos theta. Sedangkan yang di sebelah sini kamu kali dengan sin theta ya, karena ini tidak diketahui nih ya berapa sudutnya atau tidak diapit sudut, maka kita kali dengan sin theta. Paham ya? Untuk pada posisi miring. Nah, jadi kalau pada posisi miring maka N-nya sama dengan W, berat bendanya. Di mana berat benda di sini ya tidak lagi M kalikan G, tetapi M kalikan G kalikan dengan cos theta gitu ya, karena diproyeksikan dari sini. Oke, semoga anak-anak paham ya. Sekarang kita masuk ke gaya gesekan. Jadi gaya gesekan itu merupakan gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah yang berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Jadi seperti Ibu gambarkan di sini,
gitu ya. Gaya gesek ini terjadi karena ada bersentuhan dua alas bidang ini ya, satu yang bidang ini, satu bidang bendanya. Mereka bersentuhan memunculkan gaya gesek, di mana ada gaya yang menyebabkan benda ini bergerak ke arah sana. Maka gaya gesek ini akan berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak. Jadi kalau bendanya bergerak ke arah kanan, maka gaya geseknya menuju ke arah kiri. Begitu. Nah, gaya gesek itu ada dua anak-anak ya. Ada gaya gesek statis sama ada gaya gesek kinetik ya, atau kinetis. Statis diam, kinetik itu yang bergerak. Jadi ketika diam itu menggunakan Fs, kalau bergerak menggunakan Fk. Dilihat di sini, jika gaya di sini lebih besar, kurang dari si Fs, berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini. Otomatis bendanya nggak akan berpengaruh, dia akan tetap diam. Begitu ya, kamu dorong saja tembok gitu kan, gayamu tidak lebih kuat ya daripada gaya geseknya, maka bendanya tidak akan bergerak. Begitu. Nah, ketika gayanya itu sama dengan Fs, gaya geseknya, maka benda itu tepat saat akan bergerak. Tapi dia belum bergerak, tepat saat akan bergerak, gitu ya. Kebalikannya, jika dia F lebih besar daripada Fs, yang ini lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda itu mampu bergerak ya. Ketika dia bergerak, maka Fs yang ini akan menjadi Fk atau gaya gesekan kinetiknya. Berapakah besar ini Fs atau Fk-nya ya? Sama rumusnya ya, mu dikalikan n. Tergantung, kalau dia Fs berarti mu s, kalau dia bergerak berarti mu k. Nah, mu k atau mu s ini adalah koefisien gesekan statisnya ya. Koefisien itu nilainya kecil ya, tidak lebih dari 1 ya. Untuk koefisien gesekan namanya mu s ataupun mu k. Kemudian Ibu sambung sekarang ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya kita lihat, sebuah benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Kalau dia licin berarti dia nggak punya gaya gesek. Kalau dia kasar berarti dia punya gaya gesek. Nah, bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan horizontal. Hitung koefisien gesekan antara benda dan bidang tersebut. Anak-anak perhatikan, di sini ada kata kuncinya dengan kecepatan tetap. Ketika dengan kecepatan tetap, tentu dia tidak memiliki percepatan. Kalau dia tidak memiliki percepatan, berarti dia menggunakan hukum Newton yang ke-1, gitu ya. Artinya sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kita lihat ilustrasi gambarnya. Ibu gambarkan demikian. Ada sebuah benda di pada bidang yang miring ya. Kemudian ini beratnya kamu proyeksikan ada WY dan ada WX-nya. WY-nya ini kalikan cos karena sudutnya yang diketahui di sini gitu ya, tetanya 30 derajat tadi. Maka ini kalikan cos 30, yang ini kalikan sin 30. Menggunakan hukum Newton pertama, maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy apa saja yang ada di sini ya. Kita lihat yang lintasannya di sumbu Y yang ini ya. Ada N dan ada W. W-nya apa? WY ya. Maka N itu N min WY sama dengan 0, begitu ya. N min WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY. WY-nya ini sama dengan M kali G kali cos theta. Dapat satu persamaan. Masuk sekarang yang di sumbu X ya, lintasan X. Lintasan X ada ini dan juga ada yang ini. Ada apa? Ada gaya geseknya ya. Tentu karena benda bersentuhan dia akan memunculkan gaya geseknya. Nah, sigma Fx sama dengan, maka yang ke sini kanan ini positif, yang ini negatif. Mereka berlawanan arah sehingga Mg kali sin theta
min gaya geseknya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Tadi Ibu beritahu hukum Newton yang pertama, di mana kecepatannya adalah tetap. Maka mg kali sin theta sama dengan f, ya kan, gaya geseknya. Nah, kita ketahui bahwa mu k itu kan dari rumus ini ya, fs atau fk, ya kan, karena dia bergerak Ibu panggil mu k, maka fk itu sama dengan mu k kalikan n. Tentu mu k ini sama dengan f per n, ya. F-nya yang ini ambil f sama dengan mg sin theta dibagi dengan n yang ini mg kali cos theta. Mg-nya coret, tinggal sin theta per cos theta. Ingat, sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Boleh kamu langsung sama dengan tan theta, berarti sama dengan tan 30, sama dengan setengah akar 3. Atau kamu masukin sin 30 sama dengan setengah per cos 30 sama dengan setengah akar 3. Setengahnya coret menjadi 1 per akar 3. Sempurnakan menjadi 1 kalikan akar 3. Akar 3 kalikan akar 3 menjadi akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Sama ya. Bisa pakai cara yang seperti ini, bisa kamu langsung sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Oke, itu dulu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal berikutnya coba anak-anak kerjakan sendiri, nanti akan kita bahas pada saat virtual hari Jumat. Terima kasih kelas 11.